Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rina Mariska dari SMA Negeri 1 Seputi Banyak sebagai pembicara satu dari tim pemerintah. Setuju dengan mosi debat kita pada pagi hari ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru dengan batasan Indonesia dalam konteks pengembangan ekonomi. Saya akan membahas aspek ekonomi sosial. Sebelum saya masuk ke argumen saya, Dewan juri yang terhormat, saya akan menjelaskan latar belakang dan definisi. Latar belakang adanya mosi kita pada pagi hari ini yaitu timbulnya potensi kerusakan alam dan kurangnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Ada dua kata kunci pada mosi debat kita pagi hari ini, yaitu potensi maritim, yaitu potensi sumber daya kelautan dan strategi ekonomi biru, yaitu pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan. Baik, saya akan masuk kepada argumen saya. Yang pertama, adanya ekonomi biru ini mengakibatkan potensi kerusakan alam. Hal inilah yang menjadi landasan mengapa saya tidak setuju adanya ekonomi biru. Mengapa saya mengatakan demikian, Dewan juri yang saya hormati? Karena dengan adanya ekonomi biru itu mengakibatkan eksplorasi ekosistem perairan yang berlebihan yang dapat mengancam keberlangsungan perairan Indonesia. Selain itu, gas-gas emisi dan teknologi-teknologi yang terlibat ini dapat mempengaruhi ekosistem perairan kita. Dan saya juga ingin menekankan, dengan adanya ekonomi biru ini jangan hanya fokus ke pemanfaatan sumber daya alamnya, tetapi pembangunan sekitar hendaknya juga mendapatkan perhatian. Ini berhubungan kepada argumen saya yang kedua, yaitu kurangnya kesejahteraan masyarakat pesisir akibat terlalu fokus pada pemanfaatan sumber daya kelautan. Dan juri yang saya hormati, tujuan ekonomi biru itu mensejahterakan rakyat. Namun, apakah sudah terimplementasi tujuan tersebut? Maka dari itu, Dewan ini tidak setuju akan adanya strategi ekonomi biru. Karena akan lebih baik ketika kita juga memperhatikan sektor lain. Yang disayangkan adalah pada ekonomi biru ini pemerintah kurang mensosialisasikan peran ekonomi biru dalam skala besar. Dalam kasus ini, para masyarakat pesisir yang terbukti ini tidak terlibat dalam strategi. Jadi ini adalah hanya hubungan pemerintah yang hanya fokus kepada pemanfaatan, namun kurang adanya komunikasi antara masyarakat pesisir. Karena masyarakat pesisir ini lebih mengetahui dalam sumber daya di sekitar pesisir, namun dalam realitanya masih belum mengalami kesejahteraan, Dewan juri. Terbukti sektor pendidikan mengenai itu maritim atau sumber daya alam ini masih sangat rendah, lingkungan pesisir yang masih kumuh, kerjasama pemerintah dan pesisir yang kurang. Jadi saya rasa sebelum ekonomi biru ini difokuskan, lebih baik untuk memfokuskan lingkungan sekitarnya, masyarakat pesisir. Karena hal ini penting untuk diperhatikan. Selain itu, adanya ekonomi biru ini mengakibatkan peminggiran rakyat nelayan yang ada di sekitar. Mereka juga dipaksa harus berkompetensi dalam pemanfaatan laut. Mengapa saya mengatakan mereka berkompetensi? Karena dengan ada ekonomi biru ini ada hubungan pemerintahan, semakin adanya pembangunan besar, sehingga nelayan-nelayan kecil, nelayan-nelayan sekitar ini harus berkompetensi untuk mendapatkan ikan. Mereka yang masih menggunakan teknologi-teknologi sederhana ini terkadang kalah akibat teknologi-teknologi yang baru, sehingga kesejahteraannya ini tidak terjamin. Perlu kita tekankan kembali bahwa kesejahteraan nelayan di pesisir itu ini lebih penting. Karena mereka mempertaruhkan sumber penghasilannya hanya pada perairan Indonesia. Jadi ketika kita tidak fokus kepada masyarakat pesisir, kita hanya fokus kepada pemanfaatan sumber daya alam di perairan dengan teknologi-teknologi yang modern, dengan kerjasama antar negara untuk meningkatkan mungkin agar lebih maju. Tetapi ketika ada kesenjangan di sini, ada ketertinggalan pada masyarakat
pesisir, nelayan, itu bukanlah suatu keberhasilan dalam ekonomi perairan. Dewan juri yang terhormat, saya juga menekankan bahwa pada ekonomi biru dalam aspek ekonomi akan ini ada juga tujuan untuk peningkatan keamanan dalam lautan. Tapi faktanya banyak sekali kasus-kasus yang sedang marak terjadi di keamanan perairan Indonesia, yaitu seperti illegal fishing. Illegal fishing ini sangat-sangat merugikan ekonomi perairan Indonesia, tapi faktanya sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Ini seharusnya tingkat fokus kita lebih ke hal-hal tersebut. Ini sangat mengancam perekonomian kelautan Indonesia. Banyak sekali tindakan-tindakan illegal fishing yang tidak ditindaklanjuti sehingga semakin meningkat. Justru bukannya kesejahteraan nelayan sekitar, tapi mereka semakin sengsara akibat adanya illegal fishing ini, yang mana ini adalah keuntungan bagi negara lain yang melakukan illegal fishing. Dewan juri yang terhormat, saya tekankan kembali, jangan sampai kita mengorbankan kekayaan Ibu Pertiwi semata-mata hanya untuk menguntungkan investor asing, sementara bangsa kita tidak memperoleh apa-apa. Yang terpenting adalah kesejahteraan bangsa kita. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, saya tekankan kembali bahwa saya dengan yakin setuju dengan mosi debat kita kali ini dengan tidak menggunakan strategi ekonomi biru, namun kita juga bisa fokus kepada strategi-strategi lain seperti sektor agraris dan pertambangan, yang mana itu juga memberikan peluang kerja yang lebih besar dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.